Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran konseling keluarga oleh Hani Maria, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 2020. Keluarga adalah suatu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai suatu kesatuan atau unit masyarakat yang terkecil, tetapi tidak selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan-ikatan lain. Mereka hidup bersama dalam satu rumah, tempat tinggal, biasanya di bawah asuhan seorang kepala rumah tangga. Selain itu, keluarga merupakan lingkungan masyarakat terkecil yang untuk pertama kalinya kita dapat belajar bersosialisasi dengan dunia luar, serta keluarga sebagai fondasi awal yang berperan penting terhadap diri kita. Kehidupan keluarga yang harmonis memberikan ekspositif bagi setiap anggotanya, baik dalam psikologisnya maupun dalam biologisnya. Kita lihat pengertian konseling keluarga. Nah, konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan pada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan, membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Lalu apa sih yang melatar belakangi konseling keluarga? Dari sinilah usahakan agar masing-masing suami istri itu dapat mengungkapkan perasaan, kemarahan, kesedihan, kekesalan, keterhinaan, dan keterencaman. Ungkap seluas-luasnya sehingga akan kembali normal. Jika hal ini terjadi, akan muncul pikiran sehatnya. Dia akan ingat anak-anak akibat perceraian, yaitu yang akan menderita anak-anak. Jika terjadi pemufakatan, maka terjadi dapat dihindarkan. Dari sinilah, maka bimbingan dan konseling keluarga hadir sebagai salah satu upaya untuk memberikan bantuan sehingga terwujud keluarga bahagia atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Fungsi keluarga itu sendiri yaitu yang pertama reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, sosialitas atau edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai-nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya yang lebih muda. Yang ketiga, penugasan peran sosial. Nah, keluarga memberikan identitas kepada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender. Yang keempat, ada dukungan ekonomi. Keluarga menyiapkan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan kepada keluarganya. Yang kelima, dukungan emosi atau pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam sekali, mengasuh dan berdaya kepada anaknya. Definisi konflik. Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul yang disebut dengan konflik, tak terkecuali dalam hubungan keluarga. Konflik bersifat dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa, konflik dapat dikatakan sebagai identik dengan percekcokan, perselisihan, dan pertengkaran. Ini dari Kamus Bahasa Indonesia tahun 2005. Kemudian ada resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution, memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine 1998 adalah satu, tindakan mengurai suatu permasalahan. Yang kedua, pemecahan. Yang ketiga, penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan Weizmann dan Weizmann dalam Morton and Coleman 2000 halaman 197 mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama solve a problem together. Lain halnya dengan Fisher et al. 2001 halaman 7 yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Berlanjut ke konseling keluarga yang memiliki 10 poin. Yang pertama ada scripting, mematung, yaitu suatu teknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga yang menyatakan kepada anggota lain persepsinya tentang berbagai masalah hubungan di antara anggota-anggota keluarganya. Yang kedua yaitu role playing, bermain peran, yaitu suatu teknik yang memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga.
Peran tersebut adalah peran orang lain di keluarga itu. Misalnya, anak memainkan peran sebagai ibu. Dengan cara itu, anak akan terlepas atau terbebas dari perasaan-perasaan penghukuman, perasaan tertekan, dan lain-lain. Yang ketiga ada silence atau diam. Apabila anggota berada dalam konflik, frustasi karena ada salah satu anggota lain yang suka bertindak kejam, maka biasanya mereka datang ke hadapan konselor dengan tutup mulut atau diam. Kemudian yang keempat ada confrontation atau konfrontasi, ialah suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga. Tujuan agar anggota keluarga itu bisa bicara terus terang dan jujur serta menyadari perasaan masing-masing. Jadi itu tujuannya. Next, kelima dan keenam ada teaching via questioning, ialah suatu teknik mengajar anggota dengan cara bertanya. Nah, kemudian yang keenam ada listening, mendengarkan. Teknik ini digunakan agar pembicaraan seorang anggota keluarga didengarkan dengan sabar oleh yang lain. Konselor menggunakan teknik ini untuk mendengarkan dengan perhatian terhadap klien. Yang ketujuh ada recapitulation, mengikhtisarkan. Teknik ini dipakai konselor untuk mengikhtisarkan pembicaraan yang bergalau pada setiap anggota keluarga, sehingga dengan cara itu kemungkinan pembicaraan akan lebih terarah dan terfokus, dan ini sangat efektif. Yang kedelapan ada summary, menyimpulkan. Dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan dengan keluarga itu. Tujuannya agar konseling bisa berlanjut secara progresif. Kemudian yang kesembilan ada clarification, menjernihkan, yaitu usaha konselor untuk memperjelas atau menjernihkan suatu pernyataan anggota keluarga karena terkesan samar-samar. Yang ke-10 atau yang terakhir ada reflection, yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata ataupun ekspresi wajahnya. Seperti contohnya ini adalah, tampaknya Anda jengkel dengan perilaku seperti itu. Berlanjut ke materi parenting. Parenting adalah proses pengasuhan dan pendidikan anak mulai dari kelahiran hingga mencapai kedewasaan personal. Parenting dimulai sejak anak baru dilahirkan dan selesai pada saat anak sudah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai pribadi yang dewasa. Dewasa dalam fungsi parenting adalah dewasa secara mental atau psikologis. Kedewasaan mental memerlukan keterlibatan orang lain yang secara naluriah biasanya dilakukan oleh orang tua. Membangun kedewasaan mental tersebutlah yang disebut dengan parenting. Kedewasaan fisik akan terus berkembang secara otomatis seiring pertumbuhan fisik seseorang. Dalam sistem parenting atau dalam mendidik anak, ada beberapa tahapan menghukum anak ya. Apabila si anak tidak bisa dikoreksi kesalahan pemahaman dengan praktiknya dan terus mengulang kesalahan yang sama, maka harus dihukum. Ada beberapa tahapan yang harus diikuti dalam hukuman ini. Yang pertama atau tahap pertama, memperlihatkan cambuk atau alat pukul kepada anak. Mayoritas anak-anak akan takut melihat cambuk atau alat hukum lainnya, maka hanya dengan memperlihatkannya kepada mereka cukup untuk meluruskan dan mengkoreksi kesalahan mereka. Akibatnya perilaku mereka menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Nah, kemudian yang kedua, tahap menjewer daun telinga. Ini adalah hukuman fisik pertama untuk anak. Pada tahap ini si anak mulai mengenali kepedihan akibat melakukan kesalahan, yaitu telinganya dijewer. Yang ketiga, memukul anak. Apabila melihat cambuk atau tongkat tidak berhasil dan menjewer telinga juga tidak membawa dampak yang positif, sementara anak terus nakal dan melakukan kesalahan yang sama, maka tahap ketiga ini diharapkan dapat meredam kenakalannya. Tetapi pemukulan yang dilakukan hanya dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu agar memberikan hasil yang maksimal dan benar. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, Diana Baumrind, sebagaimana dikutip oleh Paul Henry Musen, mengemukakan beberapa aspek perilaku orang tua terhadap anak, antara lain aspek kontrol, merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi kegiatan berdasarkan sasaran atau tujuan, memodifikasi ungkapan perilaku bergantung, agresif, dan suka bermain, serta mengacu internalisasi standar orang tua. Aspek tuntunan kedewasaan menekankan pada penampilan kedewasaan secara intelektual, sosial, dan emosional. Aspek komunikasi orang tua dengan anak menggunakan penalaran agar patuh, menanyakan pendapat dan perasaan anak.
Aspek asuhan orang tua meliputi kehangatan, cinta kasih, perawatan dan keharuan, dan keterlibatan, pujian, dan kegembiraan atas keberhasilan yang dicapai keluarga tersebut atau anak-anaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.